untuk fungsi dari roster itu sendiri sebenarnya lebih ke arah ventilasi ya, baik itu ventilasi untuk ventilasi udara maupun ventilasi pencahayaan. Nah, ini sangat cocok sekali sih kalau misalnya kita mau bangun untuk kebutuhan fasad bangunan di luar, jadi nggak gampang berlumut, nggak gampang berjamur, tapi secara visualnya seperti natural, seperti batu bata pada umumnya lah ya. Kami ada menangani proyek hotel bintang 5 waktu itu. Jadi memang konsepnya mereka ini lebih mengarah kepada konsep Timur Tengah waktu itu. Gaya-gaya Arabian style lah ya. Kalau dari proposnya mereka ke kami seperti itu. Halo Sobat Trisensa, selamat datang di Trisensa Sense. Setiap karya punya cerita. Ketemu lagi dengan saya Siva yang hari ini akan ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita akan membahas salah satu elemen desain yang bisa bikin kasih efek wow ke rumah kalian, ke resto kalian, dan cafe kalian. Nah, pernah nggak sih kalian tuh mikir pengen banget renov rumah tapi budgetnya masih belum ada? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang renov rumah ya. Kita akan kasih tips tapi dengan budget yang relatif murah ya. Ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Halo Bu Iip, selamat datang di Trisensa Sense. Gimana kabarnya Bu Iip? Halo Mbak Siva, baik. Aduh, senang sekali Bu Iip bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di Trisensa Sense kali ini. Oh ya, buat teman-teman Sobat Trisensa di rumah ya yang belum tahu Bu Iip ini siapa, Bu Iip ini adalah National Sales Manager di Trisensa Keramik. Jadi untuk pengalamannya sudah pastinya luar biasa ya Bu Iip ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Saya senang sekali loh Bu Iip bisa datang ke sini. Terima kasih sudah diundang di acara Trisensa Sense ya. Iya, betul. Nah, Bu, ini kan kita kan mau ngobrolin nih supaya Sobat Trisensa di rumah itu punya pandangan untuk renov rumah tapi dengan budget yang relatif murah gitu, yang ramah di kantong. Nah, ini kita kali ini akan bahas tentang roster, Bu. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin Bu dari sudut pandang Bu sendiri roster itu bagaimana sih? Overall untuk roster sendiri ya, ini secara umum pengertiannya roster itu adalah material bangunan Mbak Siva, material bangunan yang memiliki rongga seperti itu. Untuk roster sendiri kan masih awam ya Bu ya, di luar sana Sobat Trisensa mungkin masih banyak yang belum tahu, soalnya banyak banget yang masih mikir oh roster berarti batu bata yang bolong gitu kan. Nah kalau dari pandangan Bu sendiri roster tuh kayak gimana sih Bu? Nah untuk fungsi dari roster itu sendiri sebenarnya lebih ke arah ventilasi ya, baik itu ventilasi untuk ventilasi udara maupun ventilasi pencahayaan. Seperti itu. Nah, dengan bergesernya waktu, berjalannya waktu ini tren mulai bergeser seperti itu. Jadi fungsi yang awalnya itu sebagai ventilasi, sekarang lebih ke arah fungsi dekoratif sih, adanya seperti itu. Jadi iya sih, kayak dulu kalau ke rumah nenek ya orang zaman dulu atau mungkin banyak juga sih zaman sekarang yang masih pakai untuk ventilasi di atas pintu itu kan ya Bu. Yes, betul. Tapi seperti yang Bu jelaskan tadi, sekarang lebih berarah ke dekoratif. Contohnya kayak gimana tuh Bu? Fungsi dekoratif ini banyak ya. Kalau dulu benar-benar hanya fungsi pencahayaan, kita ngambilnya untuk void, untuk skylight seperti itu. Kalau sekarang lebih banyak lagi fungsi kegunaannya. Bisa untuk partisi, bisa untuk fasad bangunan, baik kebutuhan interior ataupun eksterior. Banyak juga sekarang pagar-pagar rumah yang dulu terbuat dari bahan-bahan tertentu ya, bahan material tertentu, sekarang sudah mulai bergeser, beralih trennya ke pemakaian roster ini. Oke, jadi roster sendiri juga dari segi desainnya juga sudah berubah ya Bu ya sekarang? Kalau dari sisi desain sudah pasti berubah. Ini lebih mengarah lebih ke evolusi roster ya. Kalau untuk roster sendiri dulu itu lebih ke dominan untuk yang terbuat dari batu bata merah. Iya, saya pernah terus tahu, Bu. Terus ada lagi yang dari semen, dari beton, pasir kuarsa. Tapi kalau untuk tren sekarang lebih banyak mengarahnya ke keramik yang berglasur seperti itu. Jadi sudah dalam bentuk roster keramik berglasur. Ini lebih banyak variasi baik dari sisi motif, desain, ukuran seperti itu. Itu lebih banyak ya. Nah, salah satunya roster keramik ini yang kami kembangkan saat ini, Trisensa Keramik. Kalau dari perbedaannya sendiri itu apa Bu? Dari
tadi kan ada keramik beton, semen, batu atau sebagainya. Dan yang keramik ini tadi, apa bedanya, Bu? Oh, dari perbedaan banyak banget ya. Salah satunya adalah dari sisi maintenance-nya nanti, terutama dari struktur lah untuk yang awalnya ya. Struktur materialnya sendiri sudah berbeda. Kalau yang dulu semen dan lain-lain mungkin dari secara struktur visualnya lebih kasar, bisa berjamur dan segala macam. Kalau untuk yang roster keramik sendiri ini mereka dari sisi visual fisik dari roster itu sendiri kan sudah keramik berglasur ya. Jadi pada saat kita sudah melakukan proses pemasangan, untuk proses pembersihan dan segala macam ini lebih mudah karena memang bahan dasar untuk lapisan terowongnya kan sudah keramik seperti itu. Kalau dari Trisensa Keramik sendiri ini kan sudah cukup lama ya Bu ya, lama banget ya. Dari tahun berapa Ibu? 1948 kita 1948. sudah. Wah keren banget ya. Jadi untuk Trisensa Keramik sendiri kan sudah cukup lama ya Bu mengembangkan roster keramik ini ya. Untuk apa sih Bu bedanya yang Trisensa Keramik punya dengan yang lain Bu? Kalau komparasi dengan yang sejenis ya, anggapannya sama-sama yang dari bahan keramik, sudah pasti karena kita ini termasuk stoneware Mbak. Jadi dari sisi kekuatan sudah pasti berbeda. Jadi bahannya dari betul pembakaran kita yang kita lakukan juga lebih tinggi ya secara suhunya. Nah itu juga mempengaruhi daya serap airnya. Jadi pada saat nanti pemasangan untuk penggunaannya baik untuk kebutuhan interior maupun eksterior itu bisa lebih terjamin lah ya. Oke. Jadi keren sekali Trisensa Keramik. Kalau dari segi ini Bu, variasi desainnya itu bagaimana? Kalau untuk variasi desain kita ada banyak sekali Mbak. Mulai dari motif, penggolongan motifnya, dari sisi ukuran, warna, itu kami juga banyak banget ya pilihannya. Jadi nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dari minat customer sendiri kebanyakan pakai roster keramik dari Trisensa yang mana ya Bu? Kalau untuk tren saat ini Mbak Siva itu rata-rata lebih ke arah yang minimalis ya. Tren roster minimalis. Kita dari Trisensa Keramik sendiri kita juga ada beberapa motif pilihan, mulai dari roster minimalis, roster lukis, roster eksklusif, paras. Jadi pilihannya cukup banyak. Jadi nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Kalau dari permintaan customer sendiri kebanyakan apa Bu di Trisensa Keramik ini pakai roster apa? Untuk minat customer saat ini Mbak Siva lebih banyak ke arah yang minimalis ya, sesuai dengan tren saat ini. Jadi roster minimalis memang. Minimalis itu yang kayak gimana itu Bu? Roster minimalis ini roster satu warna dengan ukuran 20 x 40 cm. Itu yang paling banyak diminati ya. Ini juga mengacu kepada pemakaian sekarang. Untuk pemakaian saat ini kan lebih banyak seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Siva kan, lebih banyak pemakaian untuk partisi daripada ventilasi dan lain-lain. Jadi mungkin secara trennya memang lebih arah ke sana. Untuk ukuran ini memang lumayan cocok lah ya. Lebih ada nilai estetikanya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi fungsi dekoratifnya lebih kelihatan kali ya. Wah keren banget. Jadi kayak rumah tuh jadi nggak jenuh gitu kan. Betul. Soalnya biasanya kan kamu cuma taruh di angin-angin terus tiba-tiba sekarang udah bisa ditaruh di ruang tengah gitu kan misalnya untuk dekoratif dapur bisa ya Bu bisa. Jadi kalau coba bayangin aja deh kalau misalnya nih kita sekarang kalau kita kan sekarang roster ini lebih ke arah partisi ya. Nah kalau misalnya kita coba bayangin kita partisinya ini pakai tembok. Jadi benar-benar yang tembok itu sudah ngap, betul seperti itu. Estetiknya juga kurang dapet, tapi pada saat kita pakai roster ini berbeda lagi. Roster bisa gitu, jadi disusun untuk ditaruh untuk sekat ruangan gitu ya Bu ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan tadi di awal, itu salah satu contoh untuk aplikasi untuk partisi ya, seperti itu. Penyekat ya, pembatas antar satu ruang dengan ruang yang lain. Jadi ini memang sebagai pembagi atau pemisah antar ruangan, tapi masih tetap secara terbuka, tapi ada privacy tetap dengan pemakaian roster ini. Bagus nih ya Sobat Trisensa, terbuka tapi tetap masih ada privacy. Betul. Wah keren banget nih. Jadi bisa buat pandangan untuk teman-teman di rumah supaya ruangan itu tidak selalu pakai tembok yang tertutup gitu ya. Karena sirkulasi udaranya kan juga pasti beda. Estetiknya juga pasti kurang dapet kan. Kalau kebanyakan warna yang dipilih sama customer itu apa Bu? Warna roster? Kalau sekarang lebih banyak warna pastel ya, kayak putih yang lebih soft sih seperti itu. Itu trennya ya. Cuman memang
tren tiap area pasti berbeda-beda ya, seperti itu. Tapi overall secara nasional sih rata-rata hampir sama ya. Tapi kalau roster Trisensa itu kan keramik ya Bu, itu sebenarnya bisa dicat ulang apa enggak sih Bu? Kebetulan untuk roster Trisensa kita banyak pilihan motif ya, ada yang glaze, ada yang non glaze seperti itu. Nah, kalau untuk yang glaze sudah pasti tidak bisa dicat karena sudah terglasur ya dan kilap mungkin. Kalau dari sisi teman-teman kan visualnya mengkilap. Itu yang glaze. Jadi sudah nggak perlu dicat. Nggak perlu dicat. Tapi kalau misalnya kita ada mau desain tertentu, menyesuaikan warna dengan warna konsep rumahnya kita juga menyediakan untuk roster yang bisa dicat. Roster dinamis Mbak Siva namanya. Roster dinamis ya. Yes, namanya. Itu berarti bisa dicat ulang sesuai bisa dicat, betul. Dan roster dinamis ini keunggulannya kita dibanding roster yang bisa dicat lainnya nih ya, karena dia sudah keramik, terus dia nggak boros nih dicat. Kan pori-porinya juga cukup kecil ya. Dan kita nggak perlu reworking untuk melakukan dipoles dulu, dilapisin dulu, itu sudah nggak perlu. Jadi habis pasang langsung kita lakukan pengecetan itu sudah bisa. Langsung ya Bu ya. Jadi langsung sudah bisa. Perawatan jangka panjangnya juga. Perawatan jangka panjangnya sudah pasti lebih mudah juga. Kalau misalnya suatu saat mau cat lagi juga sudah bisa. Dan ini catnya kita juga masih bisa pakai berbagai macam jenis cat ya. Mau cat tembok bisa, cat minyak bisa, nanti cat batu alam bisa. Jadi nanti tergantung dari finishingnya kita mau seperti apa nih. Mau doff kah, mau agak glossy atau kilap kah, seperti itu. Wow, jadi nanti tergantung kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan konsep rumahnya seperti itu. Dari pemasangan sendiri, bagaimana sih Bu? Ada tipsnya nggak? Kalau untuk dari cara pemasangan sendiri sebenarnya sama dengan pemasangan roster-roster lainnya ya, dengan campuran semen aja sudah bisa sih seperti itu. Cuma nanti tergantung ya, karena ada beberapa project itu yang memang memerlukan pola atau cara pemasangan khusus seperti itu karena pengaruh di hamparan yang luas, hamparan yang tinggi itu memang harus ada tips-tips khusus. Salah satunya yaitu pemberian kolom besi ataupun pemasangan kolom-kolom beton seperti itu. Oh ya Mbak Siva, kita selain roster eco sama dinamis kita juga ada roster baru loh. Oh iya Bu, apa itu Bu? Roster bricks namanya. Bricks. Wah, dari namanya aja udah nggak ini Bu ya? Kayak kesan batu bata ya. Jadi kami sengaja meluncurkan roster bricks ini karena kami ingin mengangkat konsep rumah rustik dan tropis ya, sesuai dengan keren banget. Yes. Bagus loh. Bagus. Belum ada ya rasanya ya? Untuk saat ini sih belum ada ya. Belum ada. Contohnya seperti ini Mbak Siva. Wow, boleh saya pegang? Boleh, silakan. Ini roster bricks kami. Wah, ini dari warnanya aja. Jadi ini memang jadi gini, untuk roster bricks sendiri ini sebenarnya masuk kategori roster yang sudah glaze ya, sudah terglasur. Cuman dari sisi glasurnya ini bukan glasur yang kilap seperti yang roster eco tadi kan saya bilang dia roster glasir tapi kilap. Kalau ini lebih ke doff. Jadi juga sudah nggak perlu dicat lagi seperti itu. Ini apa ya Bu? Kesannya kalau dari jauh ini nampak seperti batu bata. Yes. Lebih alami ya, betul. Wah, keren banget nih roster brick ya. Kalau misalnya kita pakai untuk fungsi partisi yang untuk kebutuhan eksterior terutama ya, fasad bangunan, eksterior atau pagar, mungkin lebih oke ya. Dari sisi penampakan lebih estetik, terus lebih natural ya, seperti batu bata asli. Padahal dari keramik. Sampai nggak nyiral, ini kalau dari jauh nggak kelihatan. Betul. Ini. Kalau dari roster brick ini sebenarnya ada banyak motif kah Bu? Atau untuk saat ini kita ada 5 motif. Oke, 5 motif. Ya, 5 motif. Nah, ini ada contoh lainnya lagi nih Mbak. Iya. Buat Sobat Trisensa bisa ini ya diperhatikan nih tuh dari. Ini salah satu contoh aja ya. Masih ada 3 lainnya. Ada 5 ya Bu ya? Ada 5 motif ada kita. Ada 5 motif harusnya. Mungkin nanti Sobat Trisensa kan mau ada konsep rumah yang pengennya batu bata, tapi kalau batu bata banget kan agak susah ya perawatannya. Dari sisi perawatan sudah pasti ya. Ini sangat cocok sekali sih kalau misalnya kita mau bangun untuk kebutuhan fasad bangunan di luar, jadi nggak gampang berlumut, nggak gampang berjamur, tapi secara visualnya seperti natural, seperti batu bata pada umumnya lah ya. Kayak asli gitu ya. Padahal ini keramik. Betul.
Kalau perawatannya sendiri sebenarnya kalau keramik kan tinggal Lap dilap aja, aja. betul. Ketika ada debu tinggal dilap. Dilap aja. Nggak perlu khawatir jamuran ya Bu Nggak ya? perlu khawatir jamuran, Wow, betul. keren Karena sudah banget keramik nih. ya. Sudah launching ya Bu ya? Sudah launching. Dan Sama ini Trisensha. sudah ready loh. Oh ya, Iya, betul. jadi juga permintaan customer sebenarnya cukup banyak ya Bu ya kalau yang Betul. model-model gini. Karena trennya juga semakin berkembang Betul. seperti ini juga. Wah, Konsep-konsep bangunan kan semakin berkembang ya. Gitu. betul. Lagi tuh banyak kafe-kafe yang memang mengusung konsepnya tuh ya back to nature Back to kayak nature, tadi. betul. Bu Ip, kalau Trisensha Keramik ini kan sudah banyak terlibat di proyek-proyek besar ya tentunya. Nah, Ya. kalau dari Bu Ip sendiri ini kan juga sudah banyak pengalamannya, sudah menangani banyak proyek. Ada nggak sih Bu pengalaman yang nggak bisa terlupakan gitu, yang unik gitu? Waktu itu kebetulan kami sempat menangani beberapa. Jadi untuk sebelumnya ya mungkin project itu kita banyak handle. Untuk saat ini ada yang project hotel, ada project residensial, perumahan, ada project private house, ada cafe and restoran, terus ada lagi rumah sakit. Nah, yang kemarin lumayan paling berkesan nih ya, itu salah satunya proyek hotel kami. Kami ada menangani proyek hotel bintang 5 waktu itu. Jadi memang konsepnya mereka ini lebih mengarah kepada konsep Timur Tengah waktu itu. Gaya-gaya Arabian style lah ya, kalau dari proposnya mereka ke kami seperti itu. Nah, konsepnya ini juga luar biasa banget. Jadi mereka pemakaiannya ini untuk fasad bangunan luar, jadi benar-benar full roster. Dari lantai bawah sampai lantai atas ini memang benar-benar full roster. Jadi memang dari sisi kami juga harus banyak komunikasi waktu itu sama kontraktornya. Pastinya, karena memang proses pemasangannya yang memang luar biasa, karena benar-benar ini full hamparan dari bawah sampai atas itu full roster, Mbak. Full roster ya? Betul, seperti itu. Cukup luas ya Bu ya? Cukup luas Mbak. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk partisi penyekat di antar ruang, di dalam rumah atau apa, paling tinggi nggak lebih dari 2 meter ya, 2 meter, 2 meter setengah. Ini hamparannya lebih dari itu. Wah, keren. Betul. Jadi memang benar-benar fasad bagian luar itu semuanya full roster. Full roster ya. Nah kalau boleh tahu itu pakai roster apa ya Bu? Sebenarnya dia ini ada beberapa roster yang dipakai Mbak, karena kebutuhannya nggak hanya di fasad, di bagian interior dalam juga ada partisi-partisi yang pakai. Cuman yang untuk hamparan yang luas tadi itu dia kebetulan pakainya roster royal. Roster royal, oke. Itu tingginya kalau kira-kira berapa kalau Bu masih ingat? Per partnya itu sekitar 5 meteran ya. Wah, 5 meter Bu? Betul. Wah, luar biasa. Memang benar-benar tantangan juga sih pemasangannya. Keren banget. Itu nggak ada masalah meskipun karena cahaya matahari atau bagaimana itu nggak ada? Ya, karena dari pola pemasangan kami juga secara konstruksi kan semuanya sudah dikomunikasikan dengan pihak kontraktor ya. Jadi safety-nya juga sudah aman. Semuanya. Betul. Wow, keren banget. Di luar juga ada pakai, di dalam juga pakai. Betul. Di kamar hotelnya kah atau di mana? Di kamar hotelnya. Oh, di kamar hotelnya. Jadi ini kan memang hotel. Setiap kamar ada roster itu? Setiap kamar ada. Wow, betul. Keren sekali nih. Pengalaman luar biasa ya Bu ya pastinya. Itu yang masih teringat ya. Masih ingat. Karena cukup berkesan. Karena seperti impossible. Betul, extraordinary ya. Bener-bener nggak biasa lah ya. Iya, betul. Soalnya juga jumlahnya cukup besar juga di hamparan yang luas gitu kan. Wah, keren banget nih. Ini nih salah satu contoh proyek Trisensha yang sudah digarap dengan sangat luar biasa kan ya. Dan masih banyak proyek-proyek lainnya. Masih banyak proyek-proyek lainnya. Betul. Oke. Dari Bu sendiri nih, kita kan dari tadi udah ngomongin roster kan, segala macam roster. Ada Eco, Dinamis, Bricks ya. Dan juga pengalaman Bu tadi. Untuk sobat Trisensha di rumah mungkin barangkali masih bingung mau pilih yang mana, ada nggak sih Bu untuk tips pemula pilih roster itu bagaimana? Tips and triknya nih ya. Iya betul. Untuk pilih rosternya. Jadi gini, pada awalnya kita harus menentukan dulu nih Mbak Siva, fungsinya ini lebih mau ke arah untuk ventilasi aja, jadi untuk sirkulasi udara dan pencahayaan aja, ataukah lebih ke fungsi dekoratif. Itu harus ditentukan dulu ya, yang pertama. Nah, yang kedua mungkin lebih ke arah pemilihan motif. Jadi dari sisi pemilihan motif, ukuran, warna, seperti itu. Nah, ini harus disesuaikan dengan konsep rumahnya sendiri, seperti itu. Terakhir sih ya, paling ya
jangan ragu untuk konsultasi dengan desainer ya. Betul, Atau betul. kalau misalnya kami kebetulan kami ini kan ada 3 showroom ya. Oke. Ada di Surabaya, Mm-mm. ada di Probolinggo, sama ada di Jakarta ya. Kami terbuka juga kalau misalnya ada yang mau teman-teman mau konsultasi nih masalah desain nih, ada tren apa, ada ya seperti itu. Jadi nanti bisa dibantu sama tim dari Trisisa Ceramics untuk konsultasi gitu kan. Barangkali punya konsep untuk renov kafenya gitu kan. Tapi pakai apa bingung. Butuh rekomendasi nih, butuh rekomendasi roster apa nih kira-kira yang cocok seperti itu. Wah, keren banget sih. Oke. Jadi kalau secara kesimpulan ya Bu ya, roster itu bukan suatu material yang jadul ya. Betul. Dengan konsep yang matang dan pemilihan roster yang tepat itu bisa menjadikan suatu bangunan tuh secara keindahannya dapat ya, kenyamanan, terus kemudian fungsionalnya juga dapat gitu ya Bu ya. Fungsional dan estetiknya pasti. Betul, estetiknya juga dapat. Kali ini saya dapat ilmu yang banyak sekali ya Sobat Trisensa dari Bu Iit Ratnawati. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya luar biasa ini. Sama-sama Mbak Siva. Iya. Bagi Sobat Trisensa yang kepo, penasaran, kepengen tahu apa aja koleksi dari Trisisa Ceramics, bisa langsung cek link di deskripsi ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di kolom komentar kalau kalian pernah punya pengalaman seperti Bu Iit tadi. Oke, dan jangan lupa terus nantikan cerita menarik lainnya di Trisensa Sense. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Trisensa Sense.